bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Untuk memulai ibadah kita pada minggu ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan mengangkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online ini. Kiranya ibadah yang akan kami jalankan ini berjalan dengan lancar, dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sampai pada selesainya. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan kita mengangkat satu pujian yang berjudul Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Siap dibantu, berikan hidupku di tanah
Ya, shalom adik-adik, selamat bertemu kembali lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surga, kami datang naikkan syukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Bapa kami di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami, membuka hati kami, hingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan memberi hikmat pada hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini ada 2 bacaan, di mana yang bacaan pertama yaitu di 1 Korintus 1 ayat ke-18 sampai dengan ke-23. Kemudian pembacaan yang kedua terambil di dalam Lukas 24 ayatnya yang pertama dan yang sampai dengan ke-12. Ya, pembacaan pertama yaitu di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi bagi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, pembacaan yang kedua yaitu di Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kiranya telah terjadi. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan disalib dan bangkit bagiku. Tuhan disalib dan bangkit bagiku. Nah, adik-adik, dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, kita harus hidup dengan memikul salib. Tetapi untuk menjadi orang Kristiani sejati, memikul salib adalah lambang pemberian diri, yang artinya penderitaan. Dalam bacaan kita, mengapa pemberian diri dianggap sebagai suatu kebodohan bagi dunia? Dan mengapa bagi kita yang percaya dan diselamatkan merupakan berita kekuatan Allah? Nah, adik-adik, kebenaran dalam Injil tidak dapat ditemukan oleh hikmat manusia. Bahkan hikmat manusia dapat mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Karena hikmat manusia menginginkan pembuktian tentang apa yang telah terjadi. Karena tidak adanya pembuktian atau melihat langsung apa yang telah terjadi, sehingga orang Yahudi dan orang Yunani mengharapkan tanda-tanda dan hikmat itu sendiri. Sehingga ketika kita mempercayai salib, orang menganggap suatu kebodohan. Namun kebodohan salib yang mengacaukan orang bijak memampukan orang bodoh menerima keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Itu maut sudah dikalahkan. Nah, dan ada juga jaminan keselamatan bagi kita yang percaya. Sehingga ketika orang yang percaya dianggap suatu kebodohan, itu menurut hikmat manusia. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menggambarkan dirinya dan mereka yang dalam Kristus sebagai bodoh dan lemah. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus dipandang Injil sebagai hikmat terbesar. Jadi kebodohan Allah adalah lebih berhikmat daripada semua hikmat manusia. Nah, adik-adik, bagaimana tentang kubur yang sudah kosong? Tentang kehadiran malaikat dan keraguan-raguan para penderitaan berita yang telah disampaikan. Nah, peristiwa kebangkitan ternyata tidak dapat dipahami begitu saja melalui akal budi manusia. Artinya, terkadang manusia itu menginginkan suatu kenyataan yang dilihat secara langsung. Tetapi kita harus pahami melalui pengalaman iman seseorang dalam persekutuan dengan Allah, dan kita mengalami perjumpaan dengan Allah
dalam kehidupan kita, disitulah mulai kita rasakan pentingnya kebangkitan. Adik-adik, dalam pembacaan kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 12, para murid-murid harus hidup tanpa Kristus, di mana guru yang dihormati telah disalib dan dikuburkan. Kuasa maut ditandai dengan batu besar yang menutup pintu kuburan, yang memisahkan antara kehidupan dan kematian. Batu yang telah digulingkan menggambarkan batas antara kehidupan dan kematian telah ditiadakan. Kristus yang dibangkitkan melambangkan suatu proses kehidupan yang terus-menerus tanpa batas. Dan itu berarti bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Ketidakpercayaan para murid-murid Tuhan Yesus yang hidup dengan hikmat manusia belum mempercayai adanya kebangkitan tubuh orang mati. Adik-adik, itu nampak dari pertanyaan demi pertanyaan yang terus muncul di benak mereka. Kemunculan malaikat Tuhan menyapa mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pertanyaan ini mengandung pernyataan yang sangat mendalam. Walaupun Yesus telah disalibkan, tetapi Ia tetap hidup. Kemudian kalau kita membaca di ayatnya yang ke-6, dikatakan Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Nah, hal ini telah menyadarkan umat manusia bahwa teka-teki kehidupan yang tidak terpecahkan oleh kemajuan berpikir ternyata telah diatasi melalui peristiwa Paskah. Berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada seluruh umat manusia bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Berita ini sekaligus memproklamirkan tentang penundukan maut yang dilakukan oleh Kristus, Anak Allah. Batu pemisah kematian dan kehidupan telah digulingkan olehnya. Nah, adik-adik perlu ketahui, kebangkitan belum pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Siapapun dan apapun jabatannya. Jadi, tidak mengherankan apabila peristiwa ini sulit dipahami, apalagi dipercaya. Nah, adik-adik, Paskah memproklamirkan tentang kemenangan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup atas belenggu maut dan akan memberikan kehidupan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-26, 25 dan 26. Nah, oleh karena itu adik-adik, orang yang percaya kepadanya tidak perlu takut lagi terhadap bahaya maut yang mengancam dalam kehidupan umat manusia. Hanya dengan iman kita mempercayainya, karena dasar dari iman kita adalah Kristus. Untuk menguatkan itu, belajarlah selalu kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita ilustrasi ya, mengapa kita perlu memikul salib dengan penuh rasa syukur. Nah, ada 3 orang yang kakak beri nama A, B, dan C. Di mana 3 orang ini diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat berat
menuju puncak sebuah bukit. Nah, di mana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Nah, di tengah jalan ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Kemudian si B membujuk si A untuk memotong salib supaya salibnya menjadi lebih ringan. Namun si A dan si C tidak mau menurutinya. Kenapa dia tidak mau menurutinya? Ya, karena si A dan si C ini mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Kemudian si B memotong salibnya. Lalu salibnya itu menjadi lebih ringan. Dia mendahului teman-temannya. Nah, dia duluan sampai ke puncak bukit itu. Nah, setelah sesampai di puncak bukit itu, si B kebingungan. Si B bertanya tentang jalan ke seberang pada seorang malaikat ya. Tetapi malaikat itu pun menjawab, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Nah, kemudian dia merasa kebingungan. Tidak lama kemudian, si A dan si C juga sudah sampai ke puncak itu. Dia pun juga kebingungan dan bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat tersebut. Tetapi apa yang dijawab oleh malaikat itu sama seperti halnya si B. Jalan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, si A ini dan si C merasa kebingungan. Kemudian Roh Kudus membuka pikiran si A dan si C ini. Ternyata ukuran salib yang berat dan besar itu yang mereka pikul, itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang sorga. Itulah jalan yang sudah Tuhan sediakan. Lalu si A dan si C mulai menyeberang, tetapi apa yang terjadi dengan si B? Dia tidak bisa menyeberang karena salibnya sudah dipotong. Lalu dia berpikiran ya bahwa nanti saya akan bisa meminjam salib A dan si C untuk menyeberang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika si A dan si C menyeberang, setelah mereka menyeberang, salib mereka hilang. Jadi si B ini tidak bisa menyeberang. Nah, itulah penyesalan yang dirasakan oleh si B karena dia tidak bisa menyeberang karena salib A dan salib C yang dia ingin pinjam itu telah hilang setelah mereka menyeberang. Nah, adik-adik, lewat ilustrasi yang sudah kakak ceritakan, seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam mengizinkan salib itu ada dalam hidup kita. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul, namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan pada kita. Tuhan menyediakan jalan lewat salib itu. Nah, adik-adik, lewat kebangkitan Kristus kita mendapat keselamatan. Karena dalam Kristus ada jaminan hidup kekal. Kita bisa baca itu dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11 sampai ke-13. Ya, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11
sampai ke-13. Ya, berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepadanya, kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Adik-adik, untuk itu adik-adik hiduplah taat sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Teman-teman, saatnya kita akan membawakan persembahan syukur kita. Oleh karena itu, mari kita membawa persembahan kita dengan diiringi oleh lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkau telah menjaga kami, memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dan teristimewa kami boleh bersekutu lewat firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami semua boleh diberkati. Biarlah kami dapat mengimani bahwa lewat kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan segala kehidupan kami, baik keluarga kami, teristimewa juga kehidupan adik-adik kami, kakak-kakak guru, dan juga kakak-kakak pengurus Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami dapat disertai oleh-Mu Tuhan, dan juga Engkau dapat menjaga kami dan melindungi kami dalam segala kehidupan, tugas dan pekerjaan kami masing-masing Tuhan.
Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan segala pergumulan kami, karena Engkaulah Allah sumber pertolongan kami dan juga sumber pengharapan bagi kami semua Tuhan. Bapa kami surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang dalam pendidikan adik-adik kami Tuhan. Engkau tetap memberi hikmat pada adik-adik kami dalam menjalankan tugas pendidikan mereka Tuhan. Baik adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap memberi kesembuhan dan pertolongan karena Engkau sumber pemulihan bagi adik-adik kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Baik daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan. Engkau mau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, memberi pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan mau menjamah orang-orang yang mempunyai berkat-berkat yang berlebih untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kena bencana sehingga mereka boleh merasakan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami ini Tuhan dapat kami pakai dalam pelebaran firman-Mu Tuhan, khususnya bagi pelayanan di sekolah minggu kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, Engkau mengetahui segala sesuatunya. Tuhan, walaupun itu kami tidak mengeluarkan lewat mulut kami dan perkataan kami, tapi Engkau sudah mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Kami menyerahkan segala doa-doa kami Tuhan, Engkau mau menjawab segala permohonan doa kami, karena Engkaulah sumber jawaban bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sejemput teman-teman bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan Dia hidup. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.